lagi, Mbak. Iya, Untuk Kak. apa ya, Mbak? Untuk ibadah. Untuk ibadah. Adik-adik di sini siap beribadah? Siap. Yang di rumah juga, yang di Zoom pastinya siap beribadah. Mari adik-adik kita bangkit berdiri yuk. Semuanya kita mau puji Tuhan. Ya, nanti Karyana ada satu interaksi yang akan Karyana dan Bakek akan lakukan kepada adik-adik yang ada di tempat ini ya, yang ada di gereja ini ya. Untuk yang di rumah nanti juga bisa boleh mengingat dan menghafal siapa ya yang ada di gereja teman aku. Oh ini namanya kelasnya ini ya. Oke, sekarang kita mau siap-siap naik ke gunung. Siapa yang siap mau naik ke gunung? Saya. Waduh, semuanya siap. Yo, kita mau puji Tuhan. Kita katakan kudaki-daki. Siap ya kita naik ke gunung. Siap, Kak. Yo, kakinya. Kudaki-daki-daki. Gunung yang tinggi. Oke, ku turun-turun. Lembah yang dalam. Kuda lintasi padang. Hijau membentang. Yesus beserta. Ku terbang-terbang. Ku terbang-terbang. Luar angkasa. Ku selam-selam. Selam-selam samudra. Ku dayung-dayung. Di sungai. Yesus beserta. Ku kudaki. Daki. Gunung yang tinggi. Oke, ku turun-turun. Lembah yang dalam. Ku melintasi padang. Hijau membentang. Yesus beserta. Ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam-selam. Dalam samudra. Ku dayung-dayung. Dayung-dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Yuk sekarang kita mau daki lagi adik-adik ya, siap ya. Ku daki. Gunung yang tinggi. Ku turun. Turun. Lembah yang dalam. Ku melintasi. Padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam-selam. Selam-selam dalam samudra. Ku dayung. Ayo kita dayung. Perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan, yuk adik-adik kita goyang. Di kanan, Kau ada. yeah. Di kiri, Di kiri kau ada. di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena
kanannya mana sih? Mana? Oke, sebelah kiri? Oke, atasnya mana? Oke, bawah? Oke, tadi dibilang di kanan kau ada. Berarti kita goyang dong, kanannya begini dong. Kiri, begini ini. Karena dempet-dempetan ya, jadi agak susah ya. Yuk, kita mau katakan di kanan kau ada. Yuk, goyang. Ayo kirinya cari. Di atas dan di bawah kau ada. Disuka dikatakan. Disuka kau ada. Di duka. Karena engkau. Sekali lagi kita katakan di kanan. Di kanan ya. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Disuka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena engkaulah Yesusku. Karena karena siapa? Karena engkaulah. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Wow, sudah bergoyang, sudah mendaki ke gunung, sudah turun ke lembah, sudah mendayung. Terus apa lagi ya tadi dikatakan? Terbang. Oke, sudah terbang. Terbangnya kemana? Luar angkasa. Luar biasa adik-adik. Nah adik-adik coba lihat kiri kanannya yang ada di gereja. Kalau kanannya tembok, lihat kiri kanannya. Mereka sudah tersenyum apa masih sedih gak sih? Udah senyum belum? Sudah. Ada yang masih sedih di sini? Oke, senyum semuanya. Berarti semuanya sudah bersuka cita. Oke. Baik adik-adik, karena kita sudah bersuka cita, berarti kita adalah anak-anak yang kuat Kak Keke. Bener ya Mbak Keke ya? Ya benar kan? Anak-anak yang apa lagi Mbak? Yang hebat, Yang hebat. Terus apa lagi Mbak? yang besar, Yang besar walaupun badan kita kecil, tapi kita di dalam Tuhan besar. Wah, yuk kita mau katakan pujian ini kuat-kuat, besar-besar, hebat-hebat. Wah, yuk kita tepuk tangan dulu. Pakai gerakan ya. Kuat-kuat yang hebat-hebat, yang terhebat, besar-besar. terbesar, itulah Tuhan Yesus Sekali lagi, kuat-kuat, yang terkuat, hebat-hebat, yang terhebat, besar-besar, yang terbesar.
kita tidak ada yang menandinginya, ya enggak? Karena Yesus kita bisa membangkitkan orang mati. Terus apa lagi Mbak Keke? Menyembuhkan orang yang sakit. Oke, Mbak Keke sudah. Sekarang Karyana mau tanya nih kepada Neo. Tuhan Yesus kita itu tadi kan sudah dibilang bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan. Lalu bisa melakukan apa lagi sih Bang Neo? Ayo, sini, awas. Tuhan Yesus kita bisa apa Bang? Membangkitkan orang mati. Wow, luar biasa. Hebat. Joella, sini Joella, masih ada lagi. Ayo Joella. Awas. Apa kakak? Oke, good. Mengubah air menjadi anggur. Kalian bisa mengubah air menjadi anggur? Saya bisa mengubah air menjadi teh manis. Tuhan Yesus kita bisa mengubah air putih menjadi anggur. Wow, anggurnya katanya yang luar biasa. Anggurnya yang terbaik gitu ya. Oke, adik-adik silakan duduk. Oke. Tadi Karyana udah janji ya, kita mau melakukan interaksi ya Mbak Keke ya. Iya Kak. Apa ya interaksi kita Mbak? Tadi kita mau buat perkenalan gak sih Kak? Oke, perkenalan sama siapa? Sama kita semua berempat atau bukan? Sama teman-teman. Oh, sama teman-teman ya, sama teman-teman kita yang ada di sini ya. Berarti mereka suruh apa ya Mbak? Perkenalan diri. Perkenalkan diri, berarti nama saja dan Kelasnya. kelas. Laki-laki berapa? 3. 3, perempuan? 3. Oke, siapa di sini yang sudah siap? Kak, saya sudah dapat loh Kak. 3 laki-laki dan 3 perempuan. Yuk, angkat tangannya. Wow, semuanya sudah tapi malu-malu ya? Oh enggak malu-malu. Yuk sini deh Adit, dari laki-laki Adit. Ayo, Adit. Ya Adit. Perempuannya Rahel. Ayo adik kita Rahel. Silakan Rahel. Maju Rahel. Oke. Iya maju dong. Anak Tuhan Yesus kuat dan besar. Jadi nggak perlu malu. Yuk Rahel. Silakan awas. Dari Rahel dulu ya, dari perempuan ya. Rahel sebutkan 3 perempuan dan 3 laki-laki. Nanti kamu tunjuk ya, yang mana namanya, oke? Oh gitu, baik deh. Aku baru kenalannya yang 3 perempuan doang Kak, Mbak Keke. Gak apa-apa ya? Nanti berarti Adit yang laki-lakinya deh gitu ya. Oke, yuk silakan. Joella kelas 5. Iya. Ceisha kelas 1, Rahel kelas 2. Rahel kelas 2. Rahel yang mana kelas 2? Oh ya, diralat katanya dia kelas 6 deh katanya gitu ya. Oke, sekali lagi ya, namanya siapa tadi? Berdiri ya yang disebutin nama Rahel ya. Joella. Joella kelas berapa? Yang mana yang namanya Joella? Ayo berdiri. Oke. Ya, terus Ceisha. kelas berapa Ceisha? 1. Kelas 1. Oke, sini Ceisha. Oke, satu lagi. Rahel. Silakan Rahel kelas 6. Ini ya adik-adikku, mereka dari Persekutuan Citayam. Ada Ceisha, ada Joella, ada Rahel dan ada Rahel juga. Rahel ini kelas 2. Nih. Mau naik kelas 3. Oke, semuanya sudah kenal nanti teman-temannya? Ya. Oke, sudah. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan dulu dong buat perempuan-perempuan. Ya, silakan Rahel
Ceisha, Rahel lagi, dan Joella. Hati-hati. Sekarang kita masuk ke Adit. Ya, silakan Mbak Keke. Siapa? Dit. Yabes kelas 6. Oke, yang mana yang namanya Yabes? Silakan maju berdiri. Biar teman-teman yang di rumah tahu. Josia kelas 6. Andreas kelas 5. Andreas kelas 5. Wow, abang-abang semuanya. Oke. Ini yang namanya Bang Josia, Andreas, Hizkia. Ini adalah Adit. Oke. Terima kasih, beri kemuliaan bagi Allah kita. Wow. Nehemia sudah dapat 3 temennya Nehemia? Belum kenalan ya? Nanti kenalan ya Nehemia setelah firman Tuhan ya. Oke, kakak Gifty juga ya. Nanti kenalan kelas berapa ya? Teman yang di sampingku ini, yang di depanku ini, yang di sebelah kananku ini, di sebelah kiriku ini ya. Oke. Yuk baik adik-adikku, tadi ada yang memberikan kesaksian luar biasa nih. Yuk ada duet, kita mau menampilkan duet. Iya wes, ya luar biasa ya Mbak Kiki ya. Luar biasa banget. Masih kecil tapi dia berani Mbak. Iya, Berarti dia anak yang kuat. Yuk Nara dan Neo silakan. Yuk sini, ayo. Kakak Nara mau nyanyi lagu apa? Mau nyanyi lagu apa? Bukan sama Neo, jadi sama Sepin ya duetnya. Mau nyanyi lagu apa? Nyanyi Lagu apa? selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Oke, siap. Aku mau cinta Yesus selamanya. Oh, mata kecil ini ya. Oke, mata kecil ini aja ya. Oke. Ya, mata kecil ini aja kakak dan abang. Duet kita pada pagi hari ini. Mata kecil ini, yuk sama-sama. Akan melakukan. Oke. Tangan kecil ini akan melakukan. Tak pernah dibayangkan Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Oke, beri kemuliaan bagi Allah kita. Wow, adik kecil kita ini hebat dan luar biasa. Dia berani ya, berani untuk memberikan pujian, kesaksian kepada Tuhan. Nanti hari Minggu berikutnya abang-abang dan kakak-kakak yang besar silakan yang mau memberikan pujian kita persilakan ya Mbak Kiki. Iya, Kak. Ya, jadi jangan yang adik-adik yang kecil terus. Oke, adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap. Siapa di sini yang siap mendengarkan firman Tuhan? Saya.
saya. Wow, luar biasa. Yuk adik-adik, kita mau teduhkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya.
Saat ini kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu saat ini Engkau berbicara pada setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus melalui setiap kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan Yesus untuk firman Tuhan masuk dan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sama-sama adik-adik kita katakan amin. Yes, yes, Yesus. Wah, luar biasa ya. Ya, siapa yang luar biasa adik-adik? Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus luar biasa? Tuhan Yesus bisa mengusir roh jahat, apalagi? Bisa menghentikan badai, apalagi? Bisa menyembuhkan orang sakit. Iya, adik-adik masih ingat enggak kemarin firman Tuhan yang dibagikan tentang apa ya minggu yang kemarin ya? Yairus, kenapa Yairus? Anak Yairus sakit, terus yang terjadi apa? Terus yang terjadi? Hidup lagi. Kenapa bisa hidup lagi? Tuhan Yesus menghidupkannya kembali. Ya, terus satu lagi ya, apa ceritanya? Masih ingat? Seorang perempuan yang sakit? Betul, wah luar biasa ya adik-adik ya. 1 bulan ini kita akan belajar tentang mujizat Tuhan Yesus ya. Cerita tentang Tuhan Yesus ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Baru ya adik-adik. Kalau dari gereja kakak-kakaknya ingetin baca firman ya, pasti adik-adik udah nggak asing lagi nih Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi kisah Tuhan Yesus bisa dilihat dan dibaca di Perjanjian Baru. Wah, puji Tuhan. Nah, hari ini ya kita akan belajar tentang mujizat Tuhan Yesus juga, tentang kesembuhan, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta ya. Ayatnya bisa dilihat, dibaca ya, dari Matius 8 ayat 1 dan 4, ada dari Lukas 5 ayat yang ke-12 dan 14, Markus 1 ayat 40 dan 45. Nah, sebelum nanti kita sama-sama mempelajari firman Tuhan ini ya, adik-adik kita sama-sama buka ya di Matius 8 ayat 1 dan 4. Yuk kita buka, yang bawa Alkitabnya sama-sama yuk kita buka. Matius 8 ya, kelihatan enggak ya? Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Yang sudah ketemu katakan yes. Yes, Neo sudah. Siapa lagi? Oh, Joel. Rahel, oke. Siapa lagi yang sudah ketemu? Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Sudah ya? Yang perempuan sudah semuanya ya? Oke, ada yang belum dapat nih yang laki-lakinya? Sudah semua? Oke. Nah, sekarang ya, yang ganjil dibaca oleh yang perempuan ya. Yang genap dibaca oleh yang laki-laki ya. Kalau ganjil angkanya berapa? 1 dan 3. Kalau yang genap berarti 2 dan 4 ya. Oke, sekarang dari yang perempuannya dulu. Ayat 1 ya, bacanya sama-sama ya. Sudah ketemu? Ya, oke, yang ayat 1 dulu. 1, 2, 3. Ya, oke. Selanjutnya ayat kedua yang laki-lakinya, yang keras. Ya,
Lanjut lagi ayat yang ketiga, yang perempuannya. Ya, yang keempat. Oh. Iya, wah luar biasa. Jadi si orang kusta ini apa yang dikatakan yang perempuannya tadi baca yang keras? Tadi apa? Yang wanitanya? Ya, Mbak Keke tolong kasih mic-nya. Yang orang kustanya bilang apa? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yang ini bukan Kak? Ya, yang ayat 3 ya. Lalu, 2. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, oke. Terus Tuhan Yesus ngomong apa? Ayat yang berikutnya. Siapa yang berani? Tuhan Yesus ya, oke, Josia. Apa yang Tuhan Yesus jawab di situ ketika yang orang kusta minta? Oh ya, 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu pada kustanya. Iya, Tuhan Yesus katakan apa? Mau. Wah, luar biasa ya adik-adik ya di sini ya kisahnya. Ketika Tuhan Yesus melihat ada seorang yang sakit kusta dan orang yang sakit kusta itu ingin disembuhkan, apa jawab Tuhan Yesus? Aku mau. Tuhan Yesus tuh baik ya, punya belas kasihan. Dia mau menyembuhkan kita, dia mau membebaskan kita. Nah, berikutnya, adik-adik tahu nggak sih penyakit kusta itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Penyakit kusta pernah lihat nggak? Joel? Oh, Josia? Bolong-bolong apanya? Kulitnya bolong-bolong. Kulitnya bolong-bolong. Terus kenapa? Penyakit kulit. Terus apa lagi? Bentuknya seperti apa tuh? Penyakit kusta itu seperti apa ya adik-adik ya? Ada yang pernah lihat? Kakak pernah lihat tapi di internet. Lihat secara langsung belum pernah ya, tapi mungkin adik-adik pernah ada yang melihat orang yang sakit kulit ya. Nah, ini lebih daripada itu adik-adik ya. Jadi penyakit kusta itu adalah penyakit kulit yang menular adik-adik dengan tanda-tanda bercak putih dan agak kemerahan di kulitnya adik-adik ya. Jadi kasihan gitu ya untuk orang yang sakit kusta ini gitu ya. Kemudian penyakit ini bisa menyebabkan jari-jari tangan putus adik-adik ya, karena makin lama dia digerogoti oleh penyakit itu gitu. Jadi begitu sangat menderitanya ya adik-adik. Jadi bisa merusakkan jari-jari tangan penderita kusta ini adik-adik. Kemudian nah, pada zaman itu penyakit kusta dianggap hukuman Tuhan, sehingga kalau orang yang sakit kusta itu dibilang, apa katanya? Wah, najis, jangan dekat karena dia dihukum oleh Tuhan. Nah, adik-adik dari kondisi seperti itu, betapa orang yang sakit kusta ini sangat menderita dan dikucilkan oleh orang lain, ya, nggak mau mendekat. Kenapa? Menular adik-adik, ya. Nah, adik-adik mungkin baru-baru ini ya adik-adik kita mengalami pandemik ya menular ya, kita menular. Terus orang yang sakit disebutnya COVID ya, itu pada berani nggak mendekat ya, terus dikucilkan.
Nah, pada saat itu orang yang sakit kusta juga mereka dikucilkan, dijauhkan oleh orang, nggak boleh dekat, nanti menular. Ya, adik-adik kalau kita dikucilkan enak nggak rasanya? Nggak enak ya, disingkirkan, kamu nggak boleh dekat-dekat. Aku nggak mau karena nanti penyakit kamu bisa menular kepada aku. Wah, adik-adik, kalau adik-adik ada orang yang sakit kira-kira gimana ya? Kita mau menjauhi atau kita mau datangi berdoa? Mendatangi dan mau berdoa, betul? Enggak takut adik-adik? Enggak, kenapa? Kan punya Tuhan, Tuhan Yesus kenapa? Berjanji ya. Tuhan selalu ada pada kita ya. Nah, berikutnya. Nah, tadi ya kondisi orang yang sakit kusta itu nggak boleh deket-deket orang yang sehat. Ya, kayak sekarang nih orang yang COVID diisolasi. Ya, zaman dulu juga gitu, diisolasi. Ya, orang sehat nggak boleh ketemu. Sedih ya adik-adik sendiri gitu. Aduh, aku nggak mau ketemu sama orang yang sakit kusta itu. Karena itu akan menular gitu kan. Kemudian kalau ketemu orang langsung bilang apa? Najis gitu ya, artinya kotor gitu ya. Kemudian perasaannya apa? Terpisah adik-adik dari orang-orang yang terdekat, ya disingkirkan. Ya, gimana rasanya adik-adik kalau merasa sendiri? Sedih ya adik-adik ya. Kemudian mereka sangat menderita karena apa? Diasingkan oleh orang lain dan kondisinya sangat menjijikan katanya gitu. Ya, jadi kondisinya nih adik-adik bisa lihat di gambarnya tuh ya, karena tangannya rusak, mungkin kulit-kulitnya sakit, itu ada perban yang banyak dan dia malu ya, dia tutupin ya, dan biasanya dia menyingkir dari orang lain adik-adik ya. Nah, berikutnya, oke. Nah, apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang kusta itu? Mau ya, tadi udah dibaca ayatnya di Matius 8 ayat 3. Nah, adik-adik bisa lihat di situ ya adik-adik gambarnya orang yang sakit kusta ini ya, adik-adik lihat enggak? Nih, ya kulitnya rusak ya, kalau makin lama makin parah itu bisa kehilangan jari-jarinya adik-adik. Ya, nah pada saat itu Tuhan Yesus melihat adik-adik ada orang yang sakit kusta. Kemudian kata Tuhan, aku mau jadilah engkau tahir. Tahir artinya apa adik-adik? Bersih ya, disembuhkan adik-adik. Tuhan Yesus itu mengasihi setiap kita adik. Ya, Tuhan Yesus mau menyembuhkan kita, mau menolong kita. Tadi kan ada mujizat-mujizat yang dilakukan ya, mengusir roh jahat, ya kan? Kemudian menyembuhkan orang sakit. Ya, saat ini Tuhan Yesus juga melakukan mujizat, yaitu menyembuhkan orang sakit kusta, ya. Nah, berikutnya. Nah, adik-adik, apakah orang kusta itu dapat disembuhkan adik-adik? Jawabannya? Dapat ya. Jadi seketika itu yang terjadi adalah orang kusta itu sembuh. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Adik-adik percaya enggak mujizat Tuhan Yesus terus terjadi sampai hari ini? Percaya. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya, syaratnya adalah kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa sini yang percaya kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ada di mana? Di hatiku, di hidupku. Kalau Tuhan Yesus ada di hidupku, berarti ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik sanggup nggak berdoa mengusir roh jahat? Bisa? Bisa karena apa? Karena Tuhan Yesus ada dalam hati dan hidup kita. Ada yang masih takut di sini?
Ada nggak kemarin yang pernah sakit terus ngalamin kesembuhan di sini? Pernah? Siapa? Oh, Mamanya Rahel. Sakit apa, Dek? Sakit lambung. Terus didoain sama Rahel? Doain. Terus mamanya sembuh? Puji Tuhan. Sakit sendiri, terus nggak sembuh. Tetap percaya nggak? Tetap percaya, oke. Ada lagi yang pernah sakit COVID di sini? Oh ya, terus Tuhan pulihkan ya. Oke, luar biasa. Adit pernah? Pernah sakit apa, Dit? COVID juga. Wah, adik-adik. Terus Adit dipulihkan ya. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus bekerja atas setiap kita. Oke, berikutnya, Bang. Nah, pada saat itu banyak orang-orang yang sakit disembuhkan. Ini gambarnya ya. Pada zaman dulu tuh banyak orang sakit kusta adik-adik ya. Belum ada antinya nih. Jadi orang banyak sakit kusta dan banyak orang yang disembuhkan ya. Kemudian Bang, berikutnya. Nah, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, apakah yang Tuhan Yesus perintahkan kepada orang kusta itu? Apa? Pergilah kepada, boleh baca ayatnya di sini, siapa yang bisa baca? Ya, oke ya, Bes. Boleh baca yang keras ya, Bes. Kelihatan kan dari situ ya? Pakai mic. Pergilah, kata Tuhan Yesus, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Iya, sebagai bukti bagi mereka. Ya, adik-adik zaman dulu tuh ya, kalau orang yang sakit disembuhkan itu harus diperlihatkan kepada imam. Ya, itu adalah peraturan dari bangsa orang-orang Israel pada zaman dulu adik-adik. Jadi pergilah kepada imam, buktikan kalau kamu sudah sembuh. Nah, makanya di sini di ayat 4, Matius 8 ayat 4, perlihatkanlah, kata Tuhan Yesus ya, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi harus memberikan persembahan sebagai bukti waktu orang Israel itu disembuhkan, ya, pentahiran. Oke, berikutnya Bang. Nah, mengapa orang itu harus pergi ke imam? Satu ya adik-adik, untuk memeriksa apakah ia udah sembuh. Wah, zaman dulu tuh ya, kalau orang udah sakit kusta kan takut ya, dia udah sembuh atau belum? Udah tahir atau belum? Nah, dicek nih, pergilah kepada imam. Nah, pada zaman dulu orang-orang Israel itu punya aturan adik-adik, punya aturan yang ditetapkan oleh hukum Musa, ya, yang dikenal hukum Taurat. Bila orang kusta itu sembuh dari sakitnya, dia harus memberikan persembahan di bait Allah. Itu peraturannya. Sehingga kata Tuhan Yesus, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Oke, adik-adik. Nah, sebelum kita terakhir ya, kita mau lihat ya video berikut ini tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ya, adik-adik bisa lihat ya di sini videonya ya. Ya, oke adik-adik kelihatan?
yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, tiba-tiba ada orang sakit kusta ya. Dia itu sangat takut melihat Tuhan Yesus dari jarak jauh. Dia merasa sedih adik-adik dengan keadaannya. Dia melihat Tuhan Yesus dan ingin Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Lihat ya adik-adik tangannya ya yang sakit. Dia ingat ada keluarganya, nggak bisa ketemu karena sedang sakit adik-adik. Aku mau, kata Tuhan Yesus, jadilah engkau tahir. Yang sakit kusta disembuhkan ya adik-adik ya. Puji Tuhan ya. Jadi adik-adik bisa lihat tadi ya bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta ya. Jadi tubuhnya yang tadinya penuh dengan sakit kulit ya, akhirnya menjadi tahir dan disembuhkan. Nah, orang yang sakit kusta itu perasaannya kan sedih ya adik-adik ya. Dia disingkirkan ya oleh orang-orang di sekitar gitu kan. Makanya kalau kita disingkirkan oleh orang rasanya kan gak enak ya adik-adik ya. Oleh karena itu kita harus adik-adik saling mengasihi satu dengan yang lain ya, saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadi adik-adik di sini jangan ada yang merasa sendiri ya, saling mendukung satu dan yang lain dan saling mendoakan adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita adik-adik, yaitu kita harus peduli dan berdoa kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita adik-adik. Tuhan Yesus mau ya menyembuhkan kita, datang kepada kita dan memulihkan hidup kita. Oke.
Mau ya, Tuhan Yesus mau memulihkan kita, mau menyembuhkan kita. Oke adik-adik, mari yuk kita datang pada Tuhan. Setiap kita buka hatimu ya, karena Tuhan Yesus itu peduli atas hidup kita. Yuk kita datang pada Tuhan. Kita angkat pujian penyembahan yang tadi ya adik-adik, Bapakku datang. Mari kita dengan sikap berdoa. Amin Tuhan Yesus. Kami datang pada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau peduli atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita sembah Dia, kita katakan Bapakku datang. Bapakku datang, kami menyembahmu di sini. Ku percaya, kami percaya. Amin Tuhan, Kau selalu ada bagi kami. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu di hidupku. Mari adik-adik kakak undang, kita semua bangkit berdiri. Kita sembah Dia. Mari kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Adik-adik yang mau didoakan boleh taruh tanganmu di dadamu. Yang mau didoakan, Kak Riana boleh bantu. Bapakku datang. Bapakku datang. Amin Tuhan.
Firman Tuhannya adik-adik. Tadi firman Tuhannya tentang apa? Yesus. Tadi firman Tuhannya tentang apa? Yang
berarti Tuhan Yesus juga sanggup memulihkan hidup kita. Adik-adik, paling kita punya satu permasalahan di sekolah, ya bener nggak? Kadang suka iri hati. Siapa di sini yang suka iri hati? Oke, iri hati sama apa? Sama teman, betul nggak? Betul. Tapi sekarang kita tahu nih, ya, bahwa firman-Nya Tuhan Yesus sanggup memulihkan hati kita. Gak perlu lagi kita pakai iri hati. Biarin orang-orang yang tidak suka kepada kita, kita tidak boleh memusuhi. Betul? Oke, jadi kita harus saling mengasihi. Betul nggak? Bener nggak Mbak Keke? Betul. Oke, baik. Siapa di sini yang diberkati oleh firman Tuhan? Saya. Nanti firman-Nya kita lakukan di dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Bisa? Bisa. Mendoakan apa? Mendoakan orang yang sakit. Misalnya ada temannya yang sakit, kita doakan di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Oke ya. Atas kuasanya Tuhan. Oke, baik. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Kita mau katakan dalam nama Yesus. Oke. Karyana yang di samping. Waduh, tadi pagi saking kita excitednya mau daki-daki dengan turun-turun lupa memperkenalkan namanya Mbak Keke. Say hello dong sama Mbak Keke. Hai Mbak Keke. Oke, nanti kenalan lagi ya. Tanya Mbak Keke kelas berapa. Iya, tanya pokoknya. Wah, sudah pada tahu semua, kuliah Kak katanya. Terus Mbak Keke rumahnya di mana? Tanya ya. Oke. Iya, oke. Mbak Keke mau
Mau ada yang mau disampaikan kepada adik-adiknya? Itu dong Mbak, say hello. Hai. Hai Mbak Keke. Yang laki-laki ya, nanti say hello sama Mbak Keke. Dari Nehemia yang paling kecil sampai ke Abang Josia ya, yang paling besar. Mbak Keke, nama aku Nehemia. Mbak Keke, nama aku Neo. Mbak Keke, nama aku Joel ya. Nah, kalau yang dari kecil, perempuannya dari kecil, dari Nara sampai nanti ke Irma ya, nanti kenalan sama Mbak Keke. Yuk, adik-adik, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini, pada saat ini kita mau berdoa. Silakan Kak Yani ditutup. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan semua adik-adik di tempat ini, berkati dalam studi